pada masa zaman penjajahan. Dan sekarang saya akan menunjukkan di dalam masjidnya kayak apa. Oke, langsung aja. Baik, ini kita perjalanan dulu dari Bundaran Salatiga Taman Sari menuju Masjid Al-Atiq yang berada di Kauman. Oke, langsung aja menuju masjidnya. Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga. Masjid ini oleh masyarakat disebut dengan nama Masjid Kauman Salatiga atau Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga. Masjid tertua kedua di kota Salatiga, memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan sejarah Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Masjid dibangun sekitar tahun 1247 Hijriah atau 1832 Masehi oleh Kiai Rono Sentiko atau Ki Rono Sentiko yang merupakan abdi dalam Keraton Surakarta dan sekaligus laskar prajurit Pangeran Diponegoro. Dalam sejarahnya, masjid ini dahulu digunakan sebagai pusat keagamaan dan sebagai tempat untuk mengatur siasat perang. Dalam perjuangan membantu Pangeran Diponegoro, Pangeran Pakubuwono VI mengirim utusan abdi dalamnya yang bernama Kiai Rono Sentiko. Beliau ditugaskan untuk memata-matai pergerakan pasukan militer pemerintahan Hindia Belanda di Salatiga. Di Salatiga, beliau bertemu dengan para laskar prajurit Pangeran Diponegoro, antara lain yakni Kiai Condro yang berasal dari Magelang dan Kiai Sirojudin atau Kiai Damerjati. Kiai Rono Sentiko atau Ki Rono Sentiko tak banyak yang tahu mengenai sosok pahlawan yang satu ini. Beliau adalah pahlawan yang menyebarkan agama Islam serta memerangi pasukan militer pemerintahan Hindia Belanda. Beliau adalah Kiai Rono Sentiko yang sampai sekarang belum diketahui kapan lahir dan wafatnya beliau. Kiai Rono Sentiko merupakan abdi dalam Keraton Surakarta pada masa Pangeran Pakubuwono VI. Kiai Rono Sentiko diutus oleh Pakubuwono VI untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kiai Rono Sentiko di Salatiga ditugaskan untuk memata-matai gerakan militer pemerintahan kolonial Belanda. Dalam strategi perlawanannya, beliau mendirikan sebuah masjid yang terletak di Dusun Kauman yang dibangun pada tahun 1247 Hijriah atau 1832 Masehi. Tertulis dalam mihrab tempat imam pemimpin salat, atau bertepatan pada setelah Perang Diponegoro yakni tahun 1825 Masehi. Masjid tersebut dibangun di samping untuk tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat musyawarah dan tempat menyusun strategi peperangan melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Salatiga. Dalam perlawanannya, beliau ditemani oleh dua tokoh juga laskar prajurit Pangeran Diponegoro yakni Kiai Sirojudin atau Kiai Damerjati dan Kiai Condro. Sisa peninggalan zaman dahulu di masjid ini yaitu atap mimbar yang berdiri memberi khotbah Jumatan, khotbah Idul Fitri, khotbah Idul Adha. Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga memiliki sebuah mimbar bersejarah di mana dahulu digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun sisa mimbar kini tinggal atapnya saja karena tidak diketahui keberadaannya pada saat renovasi. Pagar emperan atau teras masjid utama. Dahulu Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga pada masjid utama memiliki emperan atau teras di sebelah selatan dan utara masjid. Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga memiliki sebuah beduk dan kentongan yang dulunya digunakan sebagai penanda masuknya waktu salat sebelum azan dikumandangkan dan ketika iqomah diperdengarkan, yang artinya digunakan sebagai penanda waktu sholat dan penanda waktu akan dimulainya sholat berjamaah di masjid. Tapi beduk ini sekarang ditabuh atau dibunyikan ketika akan sholat Jumat.
Sekian itu sejarah sedikit dari peninggalan Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga. Sekian itu tadi yang dapat saya perlihatkan kepada kalian. Mohon maaf di sini tidak ada juru kunci masjidnya, sedang pergi, jadi saya tidak bisa mewawancarainya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.